So, perkenalkan ini adalah smartphone terbaik buat anak muda pencari cuan, yaitu Oppo Reno 7Z 5G. Dan di video ini gue mau share pengalaman gue sekaligus review singkat handphone yang menarik satu ini. Jadi, bumper dulu. Selamat datang di Nyanteh dengan gue Ali. So, di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya, oke? So, baru-baru aja si Reno tuh baru kembali memperbarui generasinya dengan beberapa fitur dan spek terbaru yang mungkin bisa buat kalian consider, apalagi kali ini khususnya untuk para pekerja yang ambisius sambil hustling cuan sampingan. Gue bilang kayak gini bukan karena handphone yang gak punya tenaga buat gaming atau gimana ya, punya. Ini dapat spek terbarunya dari Snapdragon juga, makanya gue bakal bahas lagi nanti, oke? Dan pada Oppo Reno 7Z 5G ini adalah salah satu spek menengahnya yang hadir pada tahun ini, dan ada Oppo Reno 4G sebagai base modelnya dan Reno 7 5G sebagai model tertinggi Reno saat ini. Dan si 7Z ini hadir dengan desain yang mirip dengan generasi sebelumnya dengan mengusung desain retro looks. Sisi samping dan bagian belakangnya juga masih adaptasi desain Oppo Reno Glow. Udah resist juga dari debu dan fingerprint juga, dimensinya juga tipis sama ringan di bobot 173 gram. Dengan feel penggenggaman juga asik banget, apalagi buat kalian yang rindu dengan shape smartphone rata kayak begini. Power button ada di sisi kanan, volume rocker ada di sisi kiri bareng SIM tray hybrid. Lalu di bawah ada speaker mono, mic, USB Type-C, dan 3,5 mm audio jack. Lalu displaynya udah menggunakan layar AMOLED 6,43 inci dengan punch hole untuk kamera depannya. Resolusinya Full HD+, akurasi warnanya 93% DCI-P3, brightness-nya up to 600 nits, touch sampling rate-nya di 180Hz, dan refresh rate sayang hanya di 60Hz aja. Ya memang ya, tapi karena targetnya bukan untuk direct gamer gitu ya, gua rasa sih ya masih aman lah. Baterai Reno 7Z 5G ini juga berkapasitas di 4500 mAh. Cukup besar dan awet banget saat gue gunakannya jadi daily phone gue. Start pagi 100%, malam seperti biasa ya sisanya antara 20-30%-an. Dengan penggunaan kasual, screen on time-nya pun bisa dapat di 8-10 jam juga. Udah nggak ada masalah dari baterai walaupun nggak dibuletin ke 5000 mAh sekalian, dan memang udah cukup optimis lah dengan sistemnya sendiri. Lagi pula udah diberikan juga charger Superfook 33 watt, cukup cepat pengecasannya, dan gue coba start charge dari 9% ke 100% lagi, itu biasanya butuhnya waktu nggak sampai 1,5 jam, aman banget. Spesifikasi yang ditawarkan sudah menggunakan Snapdragon versi terbaru, yaitu 695 5G, dengan pengaturan RAM 8GB, storage-nya 128GB, serta kalian tetap diberikan opsi penambahan RAM virtual sebesar 5GB, dan dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh smartphone ini atau Reno 7Z 5G, gue rasa udah nggak ada penghalang lagi lu melakukan aktivitas apapun di handphonenya ini. ColorOS 12 base Android 11 pun juga udah aman banget buat dipakai multitasking, smooth transition per apps, dan aman banget buat dipakai harian. Performa untuk main game pun juga aman banget. Mobile Legends defaultnya aja udah dapat di Ultra dengan refresh rate tinggi. Gak ada stuttering saat mainnya, game yang lainnya pun juga begitu, dapat settingan tinggi juga untuk di kelas smartphone mid upper level ini. Dan setup kameranya kali ini juga udah memiliki triple kamera setup. Main kameranya itu di 64MP f1.7, makronya 2MP f2.4, dan depth sensornya di 2MP f2.4. Tidak ada wide ataupun telefotonya. Setupnya pun ya gue cukup suka karena framenya itu nggak tebel ya, dan lensanya sendiri juga nggak ganggu. Namun uniknya mereka mengimplementasikan dual orbit light, jadi tiap ada notifikasi bakalan menyala, which is ini menarik banget. Itu lu nggak bakalan lagi skip notifikasinya lagi. Dan ini pun lu bisa lebih asik lagi dengan dipaduin dengan frosted case-nya, jadi lu bisa tetap dapetin notif dari orbit light-nya tanpa perlu taruh handphonenya tengkurep. Dan untuk fitur ini lu bisa atur di menu brighting light-nya pada menu settingnya. Terus untuk hasil kameranya si Oppo Reno 7Z 5G ini, ya gue bisa simpulin mereka punya kamera yang cukup oke. Di beberapa kondisi, terutamanya untuk kamera utama, bisa menghasilkan gambar yang sangat bagus. Gue suka detail yang dihasilkan, dynamic range-nya rapih walaupun warnanya ini agak sedikit muted ya kalau memanfaatkan kamera standarnya aja. Dan sebaliknya kalau kita aktifin fitur AI enhancement-nya,
baru gambar yang ditangkap itu jadinya lebih vivid dengan batas warna yang masih di ranah aman. Fungsi pengezooman bisa sampai 6 kali zoom yang hasilnya sih sebetulnya nggak hilang ya, agak hilang detailnya. Terus kalau di mode low light memang kamera standarnya terkadang akan sulit ngangkat gambarnya, ditambah otomatis gunain shutter speed lambat juga, jadinya agak sulit kalau dipegang hanya dengan tangan aja. Kecuali bisa tahan sama gerakan ya tangan lo. Tapi kita bisa lebih manfaatin performa yang ada pada night mode-nya karena hasilnya selain bisa ngangkat detail di area gelap, bisa menjaga getaran sehingga gambar yang dihasilkan pun juga sangat baik. Selanjutnya di mode portrait, walaupun hasilnya itu memberikan gambar yang terlalu artificial ya, tapi gue suka dengan blurriness yang dibuat itu cukup creamy dan gak tabrakan dengan objek fotonya. Ya lumayan lah buat testing-testing terus upload jadiin status WA gitu kan. Ini pengetesan Full HD ya. Dia settingannya nggak banyak, cuman mentok di Full HD 30 fps aja. Cuma kalau dari preview oke sih nih, nggak terlalu goncang-goncang. Gue suka. Nanti kita bakal cek lagi tapi. Video depannya kamera Oppo Reno 7Z yang 5G. Ini sama di resolusi Full HD juga, cuman gambarnya oke banget menurut gua. Maksudnya belum bertajam juga, nggak terlalu nggak ada yang di kayak over sharpening atau gimana. Cuman ya bagian belakang ini ya biasa lah, susah. Apalagi di cuaca yang nggak cerah. Ini cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup mendung gitu. Tapi ya sejauh ini enak lah. Dan stabilisasinya juga mengikuti tangan ya, tidak ada OIS bagian depannya. Ya oke lah. So, balik lagi kenapa gua nge-stat ke handphone ini, itu smartphone paling asik buat para pekerja muda yang ambisius dan suka hustling cuan sampingan. Lengkap tuh gua ngomong ya. Jadi handphone ini selain udah bisa ngasih performa yang well perform buat lo pakai harian, gaming dan juga kameranya, tapi fitur-fitur yang diberikan pada Oppo Reno 7Z 5G ini bener-bener menarik. Pertama, dari dual orbit light-nya ini yang lo bisa set buat informasi setiap notifikasi yang muncul di handphone lo. Jadi selain dari always on display-nya, sekarang lo bisa tetap aware lagi dari segala sisi handphone lo, mau hadap ke atas kayak, mau hadap ke balik kayak, plus lo bisa manfaatin si case-nya juga. Terus dari OS-nya si Oppo sendiri juga udah banyak shortcut biar lu bisa buka app lebih cepat, dan yang paling gua favoritin adalah drag setelah fingerprint, yang mana lu bisa set 5 app buat shortcutnya. Selanjutnya kadang gue juga suka manfaatin split screen dan juga flexible windows buat mengoptimalkan multitasking gua tanpa perlu menutup salah satu aplikasi lainnya. Dan buat para pekerja ya yang suka curi-curi main game gitu ya, lu bisa manfaatin juga waktu lu bermain gamenya dengan fitur quick return bubble. Jadi lu bisa sempetin balesin chat atau lainnya pun ketika lagi mati di Mobile Legends atau enggak saat tunggu di lobby pas lagi main game PUBG. Terus kameranya juga udah sangat proper. Lu bisa pakai buat foto-foto bareng kolega atau sekedar foto buat laporan kerjaan. Ditambah pula baterainya besar dengan pengecasan yang tepat ya, cepat juga. Ini bisa berguna buat para pekerja yang sering standby di handphonenya atau mungkin untuk saat bekerjanya di lapangan. Ya walaupun kalau gua targetkan buat ojek online atau enggak kurir paket, gua rasa ini terlalu mahal juga ya buat dibeli. Ya contohnya lebih masuk kayak kontraktor lah masih bisa. Jadi untuk sebuah smartphone di harga 5.999.000 memang terlihat agak sedikit mahal kalau tujuannya memang untuk mencari performa rata kanan dalam game. Tapi kalau menurut gua dengan target pasar yang ditentukan oleh Oppo sendiri yaitu untuk para pemuda produktif, gua rasa sudah cukup tepat ya. Ditambah dengan desain yang bagus juga, retro style, flat design juga gitu ya. Jadi lebih premium dan keren juga. Ya ini handphone sangat menarik sih buat kalian consider. Coba kalau menurut kalian gimana nih soal si Reno Z7 ini, Reno 7Z 5G ini ya. Coba aja komen di bawah, oke? Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan singkat gua dari Oppo Reno 7Z 5G. Share videonya ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh racun handphone untuk kerjanya, dan jangan lupa kritik dan saran mengenai video ini. Dan follow juga sosial media kita di Instagram Nyandote, follow IG pribadi gua di Aldi NWTS, dan join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.